Jadi materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah berkaitan tentang bagaimana geostrategi dari bangsa Indonesia. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Anda semua terkait tentang bagaimana konsep dari geopolitik dari bangsa Indonesia. Nah, geopolitik bangsa Indonesia ini ada korelasinya, ada kaitannya dengan bagaimana juga konsep dari geostrategi dari bangsa Indonesia. Geopolitik bangsa Indonesia ini bisa diwujudkan dengan namanya wawasan Nusantara. Ini sudah tercetus sejak negara Indonesia merdeka, sejak Presiden pertama ya Soekarno, terkait tentang bagaimana konsep daripada geopolitik dari bangsa Indonesia, karena ini juga berkaitan tentang paham terkait tentang ideologi, ya, ekonomi, terkait tentang politik, dan juga terkait tentang militer, ya, terkait tentang ketahanan nasional. Nah, jadi sudah pernah saya sampaikan apa sih yang dimaksud dengan geopolitik dari bangsa Indonesia. Begitupun juga dengan wawasan Nusantara, ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, ya, terkait tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai geografi wilayah Nusantara, ya, yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Ya. Jadi ada faktor-faktornya juga yang mempengaruhi terkait tentang wawasan Nusantara, ya. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana konsep geopolitik dari bangsa Indonesia, kita juga harus memahami pula terkait tentang bagaimana konsep daripada geostrategi khususnya bagi bangsa Indonesia. Mungkin terkait tentang geopolitik dan geostrategi bukan hanya dimiliki oleh negara Indonesia saja, tapi semua negara yang ada di dunia itu mempunyai konsep, ya, mempunyai bagaimana pelaksanaannya daripada geopolitik dan geostrategi dari negaranya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara mengenai geostrategi, apa sih yang dimaksud dengan geostrategi? Geostrategi itu adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan, ya, di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Jadi yang berkaitan tentang bagaimana konsep strategi yang dimiliki suatu bangsa atau negara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Nah, itu pengertian dari geostrategi. Bagaimana sifat geostrategi? Ya, geostrategi Indonesia ini sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia. Jadi geostrategi itu merupakan pelaksanaan daripada geopolitik Indonesia. Nah, ini memiliki dua sifat pokok, ya, bersifat daya tangkal, bersifat developmental atau pengembangan. Jadi daya tangkal itu terkait tentang bagaimana ketahanan dari negara Indonesia khususnya menghadapi segala tantangan, rintangan maupun ancaman dari baik dari ruang lingkupnya di dalam negara maupun di luar negara, ya, baik internal maupun eksternal, ya, pengaruh eksternal. Nah, jadi sebagai daya tangkal. Yang kedua, sebagai developmental atau pengembangan. Jadi bagaimana
bangsa Indonesia ini menghadapi segala tantangan untuk masa yang akan datang. Kedepannya itu apa sih proyeksi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ini untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam hal tantangan, ancaman di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya berkaitan kita dalam melaksanakan konsep terkait tentang geostrategi bangsa Indonesia ini tidak hanya diukur dari di dalam negara saja, tapi di luar negara pun Indonesia harus bisa melihatnya bagaimana keadaan-keadaan apa yang akan terjadi. Nah, itu juga harus bisa dipahami ya oleh negara kita. Ya, supaya kita juga negara atau bangsa Indonesia ini harus hati-hati dalam segala rintangan dan ancaman yang akan terjadi. Ya, jadi ada bersifat daya tangkal, ada juga bersifat untuk pengembangan. Tujuannya untuk apa sih geostrategi? Tujuannya adalah untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan HAMKAM, maupun aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Jadi jelas ya, tujuan daripada geostrategi kita adalah untuk supaya bagaimana terwujudnya tujuan nasional. Ya, apa yang menjadi tujuan dari suatu bangsa negara Indonesia, ya, yang harus dilakukan dengan menyusun dan mengembangkan bagaimana konsep dan kekuatan strategi yang harus dimiliki oleh negara Indonesia, khususnya dalam aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanannya. Jadi yang namanya geostrategi itu tidak hanya cukup dan kita hanya dipacu dengan ketahanan militer saja. Tidak cukup hanya itu saja, tapi harus dengan aspek-aspek yang lain. Nah, geostrategi juga ini untuk menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia ya. Pertama, untuk menegakkan hukum dan ketertiban. 2, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. 3, tersenggaranya pertahanan dan keamanan. 4, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang kelima, terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Nah, ini ya untuk konsep geostrategi ini untuk menunjang bagaimana tugas daripada pokok pemerintahan. Jadi bukan hanya kita berbicara mengenai geostrategi ini, bukan hanya bagaimana diukur dengan apakah dengan kelengkapan senjata militer kita, tidak hanya cukup dengan itu. Ada aspek-aspek yang lain juga yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia ya, dalam menghadapi segala rintangan dan ancaman, baik internal maupun eksternal ya. Nah, fungsi geostrategi itu untuk bagaimana ketahanan pada aspek ideologi, supaya berbicara mengenai ideologi kita tetap terjaga tahanannya, fungsinya ya. Ketahanan pada aspek politik ya. Kalau kita berbicara dinamika politik ini memang sangat sengit ya berbicara mengenai politik. Ada kekuatan politik ya, ada saling beradu kekuatan secara politik untuk suatu tujuan ya, khususnya misalnya bagaimana peran dan fungsi dari partai-partai ya. Nah, ini juga tidak lepas dengan namanya adu strategi dalam hal politik. Nah, jadi juga ada ketahanan secara politik. Kalau itu bicara secara internal di dalam negara. Adapun secara eksternal, kalau kita berbicara di luar negara, ya juga kita
harus mengetahui bagaimana ketahanan dari sisi aspek politiknya, ya, aspek politik antar negara misalnya. Selanjutnya ketahanan pada aspek ekonomi juga ini sangat berpengaruh, ya. Ada ketahanan pada aspek sosial budaya, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Tujuannya agar supaya tercapai ya kesejahteraan masyarakat. Jadi ini fungsi dari geostrategi, ya, yang bukan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja konsep ini, tapi di negara lain pun mereka mempunyai konsep bagaimana geopolitik dan geostrategi yang dipersiapkan oleh negara-negara. Ya. Nah, bagaimana perkembangan konsep geostrategi di Indonesia? Nah, terkait tentang geostrategi ini, pada awalnya ini ketika tahun 62 ya, perkembangan awal geostrategi di Indonesia. Isi konsep geostrategi Indonesia ini yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Nah, ini salah satu tanda awal ya terkait tentang perkembangan konsep geostrategi. Ya. Bagaimana bangsa Indonesia perlu melakukan suatu pengkajian dalam hal menghadapi segala rintangan dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam sejarah pernah terjadinya namanya tentang pengaruh komunis ya, yang berkembang di negara Indonesia. Apalagi dengan kepulauan bangsa Indonesia ini salah satu kepulauan yang terluas ya di dunia ya, sehingga bagaimana bangsa Indonesia ini bisa memahami bagaimana peta ya kondisi geografis dari bangsa Indonesia yang begitu luas kepulauannya di dunia, sehingga ini butuh segala aspek dalam kekuatan strategi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, juga tahun 65 ini terbentuklah yang namanya Lemhanas ya, Lembaga Ketahanan Nasional, yang mengembangkan konsep geostrategi Indonesia supaya lebih maju. Isi rumusan bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Ya, jadi isi rumusan dari konsep geostrategi yang dikeluarkan oleh Lemhanas ini adalah terkait tentang bagaimana daya tangkal, daya tahan yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya untuk menghadapi dan menangkal segala ancaman yang terjadi ya. Ancaman, tantangan, hambatan, baik itu di dalam negara kita sendiri maupun terkait tentang tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar. Ya, pengaruh negara di luar negara Indonesia. Ya, mungkin kekuatan politik dunia. Ya. Nah, ini juga negara Indonesia sebagai negara yang berkembang menuju negara maju katanya ya, ini perlu ekstra hati-hati dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman yang terjadi. Jadi bangsa Indonesia ini harus bisa melihat dan memahami bagaimana isu-isu yang akan terjadi ya, ataupun yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Bangsa Indonesia harus siap, harus hati-hati dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman. Tahun
1972, konsep geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Nah, ini tahun 72 dibatasi ya, bagaimana terkait tentang konsep geostrategi, terkait tentang pola pertahanan keamanan dari bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat, ya, kesejahteraan rakyat, untuk kelangsungan integritas nasional demi tercapainya tujuan nasional, ya. Nah, tahun 74 sampai dengan sekarang, ya, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Jadi sampai dengan dari tahun 74 sampai dengan sekarang, konsep geostrategi Indonesia ini dijadikan sebagai doktrin, ya. Doktrin ataukah metode, ya, yang harus diikuti bukan hanya kepada pemerintah saja, tapi masyarakat pun harus memahami, ya, bagaimana konsep geostrategi dari bangsanya sendiri, bangsa Indonesia. Ya, jadi dijadikan sebagai doktrin, dijadikan sebagai metode yang harus dipahami, ya, oleh masyarakat dan juga diikuti oleh masyarakat. Jadi setelah dipahami, ya, nanti juga harus direalisasikan ketika menghadapi segala tantangan dan ancaman. Ya, apalagi kita bangsa Indonesia akan menghadapi, ya, bukan menghadapi, sekarang pun sudah masuk kepada zaman globalisasi, ya. Jadi antar negara itu sudah baik itu dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial, politik, ya, antar negara itu sudah berinteraksi, ya, dalam segala hal, ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh khususnya kepada nasib dari bangsa Indonesia sendiri, ya. Nah, globalisasi ada pengertian globalisasi menurut seorang sosiolog, Selo Sumarjan. Dia mendefinisikan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Nah, ini jelas, ya. Jadi globalisasi dengan kita sebut dengan zaman globalisasi, ya. Negara bangsa Indonesia ini tidak hanya mementingkan pribadi negaranya sendiri, tapi harus bisa menyatu dengan dunia, di dunia, ya, seluruh dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi, ya, ilmu pengetahuan, terutama dalam hal teknologi yang semakin berkembang, ya, zaman sekarang ini, yang mana segala hal kegiatan apapun sekarang menggunakan teknologi, ya, dengan menggunakan digital, ya, terutama juga dalam hal perkuliahan pun kita menggunakan digital, dalam pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang lain pun kan dengan digital. Itu menandakan bahwa kita sudah masuk pada zaman globalisasi, sehingga bangsa Indonesia khususnya harus siap, ya, menghadapi segala rintangan, ancaman, dan tantangan
dan juga pengembangan yang bisa berpengaruh bagi bangsa Indonesia sendiri. Dampak positif globalisasi, ya, perubahan tata nilai dan sikap, adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional, berkembangnya iptek, ya, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, tingkat kehidupan yang lebih baik, ya, dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih. Ini merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ini adalah dampak positif globalisasi. Ya, banyak yang kita rasakan dengan adanya globalisasi ini, ya, baik itu dalam tata nilai dan sikap, dalam perkembangan iptek, dan lain halnya. Dampak negatif, ini kalau mati mohon maaf, nanti kita lanjut lagi ya. Dampak negatif globalisasi, pola hidup konsumtif, ya, perkembangan industri pesat sehingga barang kebutuhan masyarakat melimpah. Ya. Sikap individualistik, masyarakat merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, bahwa mereka adalah makhluk sosial. Gaya hidup kebarat-baratan, tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Ya. Jadi dampak negatif, ada dampak negatif dari globalisasi. Yang tadi yang pertama adalah pola hidup konsumtif. Jadi perkembangan industri pesat, ya, sehingga barang kebutuhan masyarakat juga melimpah. Yang kedua, sikap individualistik. Jadi masyarakat merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, bahwa mereka adalah makhluk sosial. Ya, jadi masyarakat kita sekarang itu pola pergeserannya itu lebih pada individualistik, ya. Bukan tidak ada lagi, ya, kurang, ya, istilahnya dalam interaksi sosial, kepedulian sosial antar sesama manusia. Nah, inilah dampak-dampak negatif daripada globalisasi. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan, ya. Tidak semua budaya barat itu baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Nah, budaya negatif juga mulai menggeser kepada budaya asli. Padahal kita juga kan punya budaya asli, ya, budaya yang tradisional, ya, yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak dulu, ya. Nah, ini pun seakan-akan bergeser, ya, dengan adanya pengaruh dari barat, sehingga masyarakat kita, ya, dalam hal budayanya ini juga sudah bergeser. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial juga, ya. Nah, wawasan Nusantara, jadi setiap bangsa itu memiliki wawasan Nusantara, ya, yang merupakan visi bangsa menuju ke masa depan. Jadi wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal dengan namanya wawasan Nusantara. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan juga, ya, terkait tentang materi wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, ya, dalam menyikapi segala hal, ya, terutama problematika yang terjadi di masa yang akan, ya, sekarang maupun di masa yang akan datang, ya. Nah, ini istilah daripada wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu setiap negara, setiap bangsa itu mempunyai visi dan tujuan
masing-masing. Ya. Jadi wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal dengan namanya wawasan Nusantara. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara adalah wilayah geografi, ya. Apalagi dengan wilayah negara kita ini, wilayahnya kepulauan yang sangat luas, ya. Negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga tantangan yang tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia berbicara untuk mengatur wilayah ya secara geografisnya. Apalagi kalau kita berbicara politik di dunia, ya, baik itu dalam hal ketahanan nasional pula, ya. Misalnya dalam lalu lintas secara internasional, apalagi negara kita negara kepulauan yang terluas, di mana setiap negara, ya, apalagi negara kita berada di posisinya di tengah-tengah, di kepulauan, dalam hal lalu lintas laut misalnya, yang mana negara-negara lain khususnya itu bisa melintasi wilayah dari bangsa Indonesia. Nah, ini juga kalau berbicara masalah geografi, ya, wilayah. Yang kedua, jiwa, tekad, dan semangat bangsa itu sendiri, baik dalam geopolitik maupun geostrategi, ya. Terutama bagaimana sih konsep geopolitik dan geostrategi yang dimiliki dari bangsa Indonesia. Ya, nanti itu jadi PR, ya, silakan Anda analisa, ya, bagaimana konsep geopolitik maupun geostrategi yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, lingkungan, baik itu kondisi sosial, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, baik dalam negeri dan luar negeri, serta lingkungan global. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dari konsep geopolitik dan geostrategi yang harus yang dimiliki oleh dari bangsa Indonesia. Ya, baik itu dalam aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lain, ya, maupun dalam hal pertahanan dan keamanan. Ya. Selanjutnya, aspek wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 aspek, ya. Ada aspek kewilayahan, yang pertama pengaruh geografi, kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, ini juga berbicara mengenai aspek kewilayahan. Ya, bagaimana kekayaan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apalagi dengan geografisnya dari bangsa Indonesia yang begitu besar, ya, kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, dan juga tidak kalah penting juga terkait tentang sumber daya manusianya, bangsa Indonesia yang dimiliki banyak, ya, orang-orang cerdas, orang pintar, ya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi seberapa besar, ya, bentuk penghargaan yang harus diapresiasi oleh bangsa Indonesia sendiri, ya, negara kita, terhadap orang-orang yang memang memiliki potensi dalam bidangnya misalnya. Nah, ini juga perlu diapresiasi oleh bangsa Indonesia sendiri, ya. Jangan sampai hanya diapresiasi, diberikan bentuk penghargaan oleh negara lain, ya. Tapi dari bangsa sendiri pun harus mengapresiasi, ya, bagaimana
potensi yang dimiliki secara SDM. Yang kedua, aspek sosial budaya, ragam budaya yang dibutuhkan tatanan nasional ini juga ya. Aspek sosial budaya pun ini sebagai wadah aspek wawasan Nusantara. Yang ketiga, aspek sejarah. Sejarah pun jangan sampai terlupakan ya, tapi sebagai pemacu ya, semangat nasionalisme, semangat wawasan Nusantara, sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang kuat ya, dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Terutama kita ya, Anda sebagai penerus bangsa harus mempunyai tekad, kebulatan, rasa semangat dalam memacu berkaitan tentang kemajuan bangsa. Mungkin juga dalam sikap, tata nilai juga ini perlu ya kita miliki. Terutama misalkan Anda ini kan nanti sebagai penerus bangsa yang mana nantinya bergenerasi ya. Anda punya sikap, tatanan nilainya harus juga terjaga dalam hal misalnya kejujuran ya. Menghilangkan sifat-sifat misalnya Anda kalau nanti menjabat suatu kekuasaan misalnya, apakah Anda akan melakukan perbuatan korupsi atau tidak ya. Nah ini menjadi suatu tantangan bagi Anda maupun bagi ya saya juga, kita semua. Ketika misalkan Anda nanti diberikan jabatan, punya kekuasaan ya, kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Apakah Anda akan bersikap jujur ataukah misalnya tidak akan mengikuti pola-pola yang dampak negatifnya yang dilakukan oleh generasi yang lama. Misalnya kenapa di negara kita ini masih terjadi yang namanya perbuatan korupsi, misalnya kolusi, nepotisme. Nah ini juga perlu dijaga ya. Ini jadi tantangan bagi Anda nanti ketika Anda misalnya apakah Anda bisa mengembangkan amanah itu ketika misalnya Anda diberikan ujian, cobaan ya. Apakah Anda akan mempunyai sikap ya, ketika misalnya ada godaan-godaan, saya tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Nah ini juga jadi tantangan. Karena nah itu juga sebagai yang ada kaitannya tentang bagaimana geostrategi dari bangsa Indonesia sendiri. Nah ini jadi tantangan ya. Mudah-mudahan Anda semua kedepannya ketika nanti diberikan amanah ya, harus mempunyai sikap teladan ya, harus mempunyai sikap yang memang benar-benar mempunyai pola tidak hanya memikirkan dunia saja, tapi juga memikirkan bagaimana akhirat ya. Jadi ketika nanti diberikan tantangan, cobaan, apakah Anda akan amanah atau tidak. Karena yang namanya perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, itu perlu dibekali ya ketika sejak dini. Apalagi ketika misalnya yang paling rentan itu adalah dalam perguruan tinggi ya. Anda sebagai mahasiswa nanti mahasiswa ketika nanti Anda sudah selesai dan punya pekerjaan yang mana apakah Anda akan diuji, apakah Anda akan melakukan perbuatan hal yang negatif, perbuatan korupsi atau tidak. Karena tidak dipungkiri ya,
ada suatu contoh misalnya yang terjadi fakta ya. Dulu ada senior saya ya, ini cerita saja. Ketika dia sebagai mahasiswa misalnya ya, dia paling terdepan dalam hal misalnya ada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi misalnya ya, misalnya di pemerintahan. Tapi ketika dia sudah selesai, ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan, punya pekerjaan, dia punya kewenangan, yang pada akhirnya dia juga korupsi. Nah, ini juga menjadi suatu tanda tanya. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahannya? Yang perlu diperbaiki itu apanya? Ya, terutama yang perlu diperbaiki adalah akhlak kita. Ya, jadi ketika nanti kita diberikan ujian, cobaan, ya, apa namanya, kenikmatan-kenikmatan, tapi yang memang hal itu misalnya sangat berdosa, ya, ini itu nanti kita diuji apakah kita akan melakukan perbuatan korupsi atau tidak. Terutama misalnya contohnya dalam hal yang bisa dijadikan apa bibit-bibit korupsi itu, misalnya kalau dalam perguruan tinggi khususnya mahasiswa, misalnya ketika ujian misalnya Anda mencontek ya, ini sekolah juga misalnya di perguruan tinggi misalnya Anda mencontek ketika ujian. Nah, itu juga termasuk salah satu perbuatan korupsi. Ya, itu sudah termasuk bekal-bekal ya, bibit-bibit terjadinya apa namanya, dikatakan sebagai perbuatan korupsi. Ya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu pun nanti bisa menerap nanti ketika Anda diberikan apa namanya, kewenangan, punya jabatan, ya, apakah kita akan bersikap amanah atau jujur atau tidak. Ya, mudah-mudahan lulusan dari alumni Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya program sastra Inggris ya, nanti ke depannya ya harus mempunyai sifat yang bisa memberikan toladan ya, terutama kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang namanya selalu terjadi yang namanya perbuatan-perbuatan korupsi ya. Nah, itu pun suatu hal tantangan ya yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya, dan juga masalah-masalah yang lainnya ya. Jadi fungsi wawasan Nusantara yang pertama adalah sebagai wawasan pembangunan ya, kesatuan politik, ekonomi, sosial politik, dan hankam pertahanan dan keamanan. Yang kedua sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Ya, jadi dari segi pertahanan keamanan pun ya, bangsa Indonesia apakah ya tidak hanya cukup dari misalnya harus lengkap senjata, itu bukan hanya itu saja yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, misalnya dengan canggihnya pesawat atau apa ya. Tapi ada hal lain pula yang harus disiapkan oleh bangsa Indonesia. Ya. Bukan hanya berbicara masalah ya militer. Ya, militer juga penting ya, apalagi itu suatu pertahanan dan keamanan. Tapi juga pengaruh dalam hal situasi dan kondisi politik di dunia ya, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh bangsa Indonesia. Nah, ini juga perlu dipikirkan juga dalam hal yang lain ya. Kira-kira apa sih rintangan dan ancaman yang akan dihadapi khususnya oleh bangsa Indonesia ya, baik itu secara pengaruh dari internal maupun secara eksternal. Yang ketiga sebagai wawasan kewilayahan. Nah, batas negara agar tak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Nah, ini juga batas negara ya. Apalagi negara Indonesia
pernah ya namanya bersengketa dengan negara-negara lain, misalnya negara Malaysia, ya, misalnya terkait tentang pulau ya yang diklaim oleh Malaysia bahwa kepulauan itu ya termasuk wilayah dari wilayah Malaysia. Ya negara kita ya keberatan, sehingga terjadilah yang namanya sengketa di Mahkamah Internasional ya. Terjadilah gugatan yang dilayangkan oleh bangsa Indonesia. Nah, ini juga yang perlu menjadi kewaspadaan bangsa Indonesia. Kenapa sampai pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu diklaim oleh bangsa lain? Nah, ini juga suatu tantangan, ya, ancaman. Jangan sampai bangsa Indonesia ini juga lengah dalam hal misalnya terkait tentang kewilayahan. Nah, ini juga penting yang namanya batas negara, ya, berbicara wawasan kewilayahan. Tujuan wawasan Nusantara ya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan manusia di seluruh dunia. Ini tujuan ke dalam ya. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara itu sebagai pancaran falsafah Pancasila ya. Yang kedua sebagai pembangunan nasional, yang ketiga penerapan wawasan Nusantara. Jadi implementasi itu pelaksanaannya ya. Apa sih pelaksanaan dari wawasan Nusantara? Itu perwujudannya, pelaksanaannya dari 3 hal ini ya. Baik itu dari Pancasila itu sendiri untuk pembangunan nasional dan penerapan wawasan Nusantara. Pengaruh globalisasi terhadap geostrategi Indonesia. Ya, dalam era globalisasi ini muncullah tantangan baru yang lebih soft atau canggih yang berupa dengungan ilmiah bahwa negara, bangsa, atau nation state seperti Indonesia sudah tidak memadai lagi dan harus diganti dengan bentuk lain. Misalnya berupa negara suku, negara kepentingan, dan negara agama, dan sebagainya. Nah, geostrategi Indonesia adalah metode yang harus digunakan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan di atas. Sebab bentuk-bentuk negara sebagai alternatif negara bangsa mempunyai konsekuensi ruang kekuasaan maupun budaya yang berbeda. Nah, ini juga pengaruh dari globalisasi. Ini juga sangat berpengaruh ya bagi bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia ini harus mempunyai konsep ya pemetaan bagaimana geostrategi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Nah, ada studi kasus ya. Misalnya ini ada menurut pendapat ya dari kalangan pembalap liar. Ini menurut pembalap liar katanya menurut orang-orang dari pembalap liar ya, dia mengatakan saya senang sekali karena modal yang dikeluarkan untuk usaha ini sedikit, tapi laba yang saya dapat jauh dari modal. Nah, ini pandangan prinsip dari pembalap liar, ya, dari sudut pandang pembalap liar. Dia bilang juga saya bisa menyekolahkan anak
saya sampai ke perguruan tinggi dengan uang jualan kayu mahal. Terus juga pandangannya perizinan untuk menebang itu ruwet katanya. Jadi lebih enak memberikan pesangon kepada aparat setempat agar pekerjaan saya lancar. Terus juga saya tidak takut karena masih belum ada undang-undang yang jelas dan spesifik tentang pekerjaan eksklusif saya ini. Jadi saya masih aman. Saya tetap bertahan karena kehidupan saya sejahtera dan belum tentu pekerjaan lain bisa membuat saya seperti ini. Nah, ini menurut pandangan dari pembalap liar ya, kalau kita melihat kacamata dari kasus misalnya terkait tentang pekerjaan-pekerjaan usaha misalnya yang berkaitan tentang pembalakan liar misalnya ya. Nah, selanjutnya ada menurut pandangan dari pemerintah, dia mengatakan bahwa kami sangat menyayangkan dengan merajalelanya kasus ini yang sangat merugikan negara. Seharusnya ada pemasukan kas negara dari legal logging, namun karena banyak oknum yang ingin mengambil untung sendiri, negara tidak mendapatkan pajaknya dari aspek ini. Anggaran dana untuk kesejahteraan masyarakat menurun karena penghasilan negara berkurang. Kami harus memutar otak 2 kali jika harus memikirkan dampak yang terjadi karena illegal logging. Mengancam populasi flora fauna yang berhabitat di hutan. Kami sudah mengarahkan polisi hutan untuk melakukan sidak di tempat-tempat rawan illegal logging, tetapi masih belum efektif. Seharusnya masyarakat setempat juga ikut serta dalam pemberantasan kasus ini. Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kami kan juga sibuk, banyak yang harus diurusi di negeri ini. Nah, ini menurut pandangan pemerintah ya. Ada juga menurut pandangan masyarakat. Saya merasa dirugikan, banyak terjadi bencana alam di daerah saya, seperti banjir bandang, tanah longsor, sehingga banyak pemukiman yang hancur dan banyak lahan pekerjaan yang juga hancur. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kehilangan lapangan kerja karena bencana alam, banyak yang menganggur karena berkurangnya bahan mentah yang akan diolah masyarakat sebagai sumber penghasilan mereka. Udara di sekitar rumah saya juga merasa berubah, tidak sesejuk dulu saat pohon-pohon besar masih berdiri tegak, menyebabkan kebakaran hutan. Pemerintah terlalu sibuk mengurusi masalah yang lain. Mungkin belum ada peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas tentang illegal logging, sehingga masih banyak pembalap liar yang berkeliaran dengan tenang. Ya, jadi berkaitan tentang pembalakan liar, itu ada pandangan-pandangan tersendiri, bagaimana sudut pandang dari pembalap liar, sudut pandang dari pemerintah, dan sudut pandang dari masyarakat. Nah, ini juga menjadi catatan poin penting yang harus menjadi perhatian ya bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman. Ya, jadi itu ya yang bisa disampaikan materinya ya. Silakan saya kasih waktu 1 menit ya. Coba di chat oleh Anda. Saya ingin tahu dari sudut pandang Anda kira-kira apa sih tantangan ancaman yang terjadi di negara kita, baik itu secara internal di dalam negara kita maupun secara di luar negara. Saya kasih waktu 1 menit Anda untuk chat ya. Di ini saya kira-kira ingin tahu kira-kira problematika apa saja masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Bisa dipahami ya? Sapa. Oke.
Dari 42 orang ini saya ingin tahu pandangannya apa saja sih masalah-masalah yang terjadi di bangsa Indonesia. Belum ada? Yang selesai? Masih mengetik? Oke, baru 1 orang. Siapa lagi? Pak, tadi saya agak nge-lag. Tadi gimana, Pak? Disuruh apa? Sorry banget. Disuruh kira-kira isu-isu yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia ini apa? Rintangan-tantangan yang perlu dihadapi. Terutama mau secara di dalam negara sendiri atau di luar negara. Kira-kira apa? Nah, ini ada menurut Satrio ya. Menurut Satrio bahwa tantangan negara saat ini menurut saya adalah pemerintahan atau pejabat negara yang saat ini menjabat semakin rusak. Itu terbukti dengan banyak sekali keresahan yang terjadi di masyarakat. Ya, maksud saya ini bukan bicara mengenai pola kerja dari pemerintah ya, tapi kira-kira isu yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia ini apa? Ya, kalau terkait tentang kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kan itu nanti punya penilaian masing-masing ya. Nah, selanjutnya pengembangan lahan pertanian ya produktif. Ini menurut Putri Rahma, pengembangan lahan pertanian produktif agar Indonesia menjadi negara yang produktif, mandiri, tanah Indonesia yang subur tidak sepatutnya disia-siakan, di mana seharusnya dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Oke, ini menurut Putri ya, berbicara mengenai lahan pertanian. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan ya, lahan pertanian pun ini terjadi sengketa ya, misalnya bukan sengketa, maksudnya merugikan masyarakat itu sendiri. Apalagi persaingan atau kompetensi yang terjadi ini adalah urusannya dengan para pengusaha misalnya ya, atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan tentang lahan pertanian. Ada juga menurut Clarissa Putri, mungkin permasalahan dalam negeri yang sulit untuk dihilangkan adalah korupsi. Ya. Nah ini korupsi. Nah ini yang merajalela. Ya. Nah ini juga nanti menjadi tantangan terbesar bangsa Indonesia. Ya, kira-kira apakah perbuatan korupsi ini bisa nggak kalau kira-kira nanti dicegah ya, misalnya kalau ketika misalnya Anda ketika nanti diberikan suatu amanah juga ya, apakah akan melakukan perbuatan korupsi atau tidak. Selanjutnya ada juga tantangan menurut Nopi Karlinda, tantangan dan ancaman yang dihadapi diantaranya adalah HAM, free fight liberalism, kedaulatan NKRI yang mulai luntur, ekonomi, monopoli, sistem etatisme, KKN, dan globalisasi yang menyimpang. Nah itu juga ya, menurut Nopi. Ada juga menurut SIPA, yaitu terkait tentang hutang piutang yang menjolak dan banyaknya pembangunan membuat Indonesia kekurangan ekonomi. Ada juga menurut Reza, isu sekarang yang harus dihadapi adalah ekonomi Indonesia dan harus ditata menjadi normal. Ada juga COVID-19 ya, menurut Ratih ya, ini juga menjadi permasalahan general ya yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ada juga isu hoax ya.
yang masih merajalela. Nah, ini menurut Nazar ya. Ada juga Ikatan Ipolisesbut Hankam yang masih belum kuat karena faktor-faktor yang ada. Ya. Ada berita-berita palsu ya, tadi sudah hoax ya, berbicara hoax, masalah pengangguran, juga masalah utama ya. Ini kalau saya rangkum, ada hoax terkait tentang vaksin dan lain-lain. Kriminalitas dan lain-lain. Oke, ya itu intinya poinnya lah yang saya rangkum. Nanti silakan Anda coba dijabarkan saja ya dalam LMS. Itu ada tugas saya sampaikan di LMS, nanti silakan Anda kerjakan ya. Kira-kira ya silakan aja baca ya di LMS, itu ada pertanyaannya yang perlu Anda jawab. Ini karena waktu ya. Sorry. Baik ya. Mohon maaf. Waktunya habis tadi. Saya melanjutkan ya. Jadi intinya banyak isu-isu yang terjadi yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman ya, baik itu di dalam internal dari bangsa Indonesia sendiri, masalah-masalah yang ada di dalam negara sendiri, maupun tantangan isu-isu problematika yang dihadapi di luar negara Indonesia ya, isu-isu di dunia ya, ini yang perlu menjadi kehati-hatian, kewaspadaan dari bangsa Indonesia. Kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya, ini juga yang menjadi perhatian, yang perlu jadi perhatian dari bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri kalau terjadi hal-hal kemungkinan yang akan terjadi. Ya, jadi isu-isu yang Anda sampaikan itu tadi sangat menarik sekali ya. Banyak isu yang terjadi. Tadi kesimpulannya ya saya rangkum, baik itu ada terkait tentang isu-isu terkait dalam negara sendiri, terkait tentang berita hoax misalnya, ini juga yang menjadi permasalahan yang terjadi di bangsa Indonesia. Ya, ini kita artinya jangan percaya namanya berita yang tidak benar ya, tapi harus di cross check dulu kebenarannya. Ada juga terkait tentang tadi masalah pertanian, tanah pertanian ya, yang mana adanya suatu kesenjangan misalnya antara masyarakat khususnya petani dengan para pengusaha ya, investor-investor atau perusahaan-perusahaan yang mengganggu lahan pertanian. Ini juga menjadi isu nasional yang terjadi di negara kita. Ada juga masalah terkait tentang illegal logging tadi ya, misalnya penambangan kayu secara ilegal. Nah, ini juga menjadi salah satu isu permasalahan yang menjadi isu nasional ya, yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan juga terkait tentang masalah perbuatan korupsi. Nah, ini juga menjadi catatan ya bagi bangsa Indonesia mengenai tentang permasalahan yang perlu menjadi kajian ya, kenapa di negara kita ini masih selalu terjadi yang namanya perbuatan korupsi ya. Bisa ada juga mungkin permasalahan terkait tentang buruh migran misalnya ya, terkait tentang tenaga kerja tenaga kerja kita yang bekerja di negara lain
yang mana selalu ada masalah, misalnya itu juga menjadi isu masalah menjadi masalah nasional ya yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ada juga isu mengenai tentang pekerja luar yang masuk ke negara kita. Nah, ini juga. Tapi intinya berkaitan tentang pekerja ya, kita tidak bisa dikatakan apa namanya ya, kalau menurut pandang saya itu egois ya, tidak bisa seperti itu karena kita juga kan saling berpengaruh ya antar negara, jadi harus saling menghormati, menghargai, saling bergantungan ya. Jadi ya kita harus bisa mencerna ya bagaimana secara dari kacamata kita apakah yang dilakukan pemerintah itu apakah sudah benar atau tidak. Ya itu juga kita harus ya menjadi perlu melakukan kajian yang benar ya. Jangan selalu berpikir negatif. Karena ketika misalnya dalam segala hal isu-isu ya, artinya kita juga jangan terpancing ya misalnya dalam hal pengaruh-pengaruh yang negatif misalnya. Ya walaupun kita sebagai warga negara juga yang namanya mengkritik itu ya memang perlu ya, perlu. Ya. Meskipun ya menjadi suatu hal yang memang sangat besar ya tantangannya, misalnya resikonya, apalagi kalau kita berbicara masalah demokrasi. Ya, jadi isu-isu yang Anda sampaikan ini menjadi catatan bahwa bangsa Indonesia ini banyak masalahnya yang perlu dihadapi ya, segala rintangan, tantangan, dan ancaman. Bukan hanya di dalam negara sendiri, tapi pengaruh-pengaruh dari luar negara pun ini ya negara kita harus siap menghadapinya ya. Seperti itu. Nah, kira-kira sebelum ditutup saya ingin coba di antara kalian yang bisa berpendapat kira-kira apa sih yang perlu dibekali oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan, ancaman yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi. Kira-kira siapa yang bisa berpendapat? Terutama kalau kita berbicara aspeknya pengaruh dari negara lain lah, kacamata dunianya. Kira-kira apa sih isu yang akan terjadi yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia? Ada yang bisa berpendapat? Izin berpendapat, Bapak. Ya, silakan. Dari kacamata dunia, tantangan yang mungkin akan dihadapi selanjutnya oleh bangsa Indonesia itu sendiri yaitu yang pertama pemahaman globalisasi yang menyimpang. Lalu yang kedua sistem free fight liberalisme. Selanjutnya ada sistem etatisme juga. Lalu yang paling penting itu kayak pemusatan kekuatan ekonomi, yaitu ekonomi monopoli ekonomi seperti itu. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa berpendapat? Kira-kira isu apa lagi yang perlu dihadapi, yang akan dihadapi, yang harus siap bangsa Indonesia menghadapinya? Tantangan terbesar. Ekonomi, Pak. Keuangan rupiah, Pak. Ya, Soal kedepannya, Pak. Ada apa dengan ekonomi keuangan rupiah? Kan sekarang kan lagi dengan maraknya pandemi, apa ya? Pasti pengangguran tuh pasti banyak banget, Pak. Dan itu
Ekonomi pasti drop banget, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi? Apa lagi? Siapa lagi yang bisa Bapak berpendapat? izin menambahkan lagi dari Novi, izin menambahkan lagi. Ya, silakan. Yaitu tantangannya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi semakin banyaknya maraknya isu-isu yang terkait ini menjadikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu juga luntur. Kalau itu terus-menerus terjadi, maka akan menyebabkan tantangan yang begitu besar dan begitu berat bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oke. Kira-kira bisa berikan contoh, misalnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah misalnya yang menjadi luntur itu seperti apa? Novi. Izin menjawab lagi, Bapak Novi, Ya. izin menjawab lagi. Dari Novi pribadi, yang menyebabkan kepercayaan masyarakat itu krisis kepada pemerintah, yaitu banyaknya janji-janji dari pemerintah itu sendiri tetapi tidak ditepati seperti itu. Dan juga kurangnya sosialisasi juga informasi yang disampaikan oleh pemimpin negara, khususnya Pak Jokowi yang hanya menunggu reaksi dari masyarakat itu sendiri tanpa langsung speak up dan mengatasi permasalahan itu. Jadi hanya menunggu sesuatu terjadi dulu baru mengkonfirmasi hal tersebut. Seperti misalkan contoh vaksin. Vaksin ini kan banyak hoax-nya yang beredar. Banyak juga yang tidak percaya akan adanya COVID dan banyak juga yang mempermasalahkan apakah vaksin ini aman atau tidak. Kalau saja pemerintah ini terus-menerus mengkonfirmasi dan terus-menerus memberikan informasi tentang pentingnya divaksin, tentang memberikan contoh yang lebih baik lagi, mungkin saja hal ini bisa diatasi dan bisa diselesaikan. Namun karena adanya kelalaian dan juga pemerintah yang kurang memberikan informasi dan contoh, hanya memberikan sekilas saja gitu contohnya, yang menyebabkan masyarakat ini kurang bisa mempercayai dan juga aksi-aksi pemerintah ini yang kurang bisa menangkal hoax yang beredar seperti itu. Kalau Novi sendiri kan alhamdulillah sudah divaksin, sudah 2 kali juga, jadi mungkin bisa bisa mengartikan bahwa ini baik-baik aja gitu. Sepertinya bukan hanya faktor dari pemerintah saja yang harus kita lihat, tapi pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita mengandalkan terus aksi dari pemerintah, aksi dari para pejabat dan petinggi negara, kita tidak akan maju, kita pasti akan termakan hoax-hoax yang beredar di sana gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sebagai masyarakat juga menyadari apa kewajiban kita, apa hak kita, mungkin hal itu juga bisa diatasi. Jadi karena faktor utamanya itu tidak mampu menyadari apa hak dan kewajiban dari masing-masing masyarakat dan juga para petinggi negara seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi evaluasi yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dalam hal misalnya terkait tentang isu yang terjadi mengenai tentang masalah COVID ini yang perlu dibenahi, kira-kira apa menurut Novi? Menurut Novi yang perlu dibenahi itu bagaimana pemerintah cara mengkonfirmasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin dari Novi sendiri hanya melihat dari TV-TV itu masih kurang, jadi melihatnya itu dari influencer yang ada di luar sana yang menyebarkan kabar bahwa COVID ini seperti ini gitu, ini penanganannya seperti ini dari dokter yang ada di luar sana. Tetapi kalau misalkan dilihat dari media-media elektronik yang disediakan oleh pemerintah, TV-TV nasional itu masih kurang banyak ajakan-ajakan untuk memotivasi juga
memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana penanganan COVID dan juga penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi kurang memberikan persuasif kepada masyarakat untuk bisa mempercayai kinerja pemerintahan seperti itu. Jadi mungkin solusinya yaitu memberikan informasi dan juga konfirmasi kepada masyarakat melalui media-media elektronik seperti TV nasional ataupun spanduk-spanduk di jalan raya sehingga masyarakat bisa membacanya dan juga bisa termotivasi dan mendorong bahwa tidak ada yang salah dari pemerintah gitu. Tidak ada yang salah dari satu sisi. Kita mengintrospeksi dari kedua sisi tersebut, dari pemerintah dan juga masyarakatnya itu sendiri. Terima kasih Nopi ya. Jadi pandangan masukannya bagus ya. Khusus pemerintah, maka perlu adanya suatu pembenahan yang perlu adanya penguatan dari pemerintah sendiri dalam hal mengkampanyekan mengenai tentang COVID misalnya, bahaya COVID. Nah ini juga perlu menjadi bahan ya bagi pemerintah. Memang benar ya, perlunya pemerintah terutama dalam hal menggandeng media untuk memberikan kampanye-kampanye terkait tentang bahaya daripada COVID. Ya, oke lah, itu kita pasti punya pandangan masing-masing ya berbicara mengenai kelemahan, bukan kelemahan ya, tapi kritikan ya. Apa sih yang menjadi kekurangan yang perlu dibenahi ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih Nopi. Ada lagi yang lain mungkin terkait tentang saya ingin menanyakan bagaimana sih berkaitan tentang isu nasional yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kira-kira ada isu lagi yang lain? Izin memberikan pendapat Bapak. Oke, saya 5 menit lagi lah ya karena sholat Jumat. Ya silakan. Mungkin menurut saya adalah penerapan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti yang sedang marak saat ini ya, kayak misalkan kan sekarang lagi masa-masanya PPKM gitu kan, terus banyak sekali yang saya lihat di berita itu kayak pejabat-pejabat daerah itu mengadakan sebuah pesta, entah itu pernikahan, sunatan, atau segala macam, tapi tindakan yang berlaku itu hanyalah denda yang hitungannya bisa dikatakan sedikit, seperti yang saya lihat kemarin di berita, sedangkan yang benar-benar membutuhkan uang dan harus bekerja itu malah didendanya besar, bahkan ditutup gitu. Sedangkan mereka-mereka yang berada di kursi pemerintahan itu tidak diberlakukan hukum secara yang seharusnya gitu. Padahal pejabat pemerintah tersebut mengumpulkan massa, banyak orang tidak menggunakan masker, tapi hanya diberlakukan denda yang terbilang kecil gitu. Sekian, terima kasih. Kira-kira bisa dijelaskan nggak perbedaan terkait tentang sanksi yang diberikan antara adanya ketimpangan antara rakyat kecil misalnya terkait tentang pelanggaran dengan misalnya orang yang memiliki kekuasaan? Kira-kira apa sih yang menjadi ketimpangan atau perbedaannya? Karena kalau menurut saya yang namanya kebijakan itu ya mungkin tidak akan ada double peraturan, pasti ada ada peraturan yang berkaitan tentang pelanggaran yang dilakukan misalnya terhadap COVID misalnya. Nah, kira-kira menurut Clarissa sendiri yang menjadi ketimpangannya kira-kira apa sih? Coba. Dan solusinya bagaimana menurut Clarissa? Solusinya gimana lah?
Ya, mungkin menurut saya karena apa ya? Ya itu tadi karena memiliki kekuasaan. Jadi memiliki, kalau kata kita, backingan tanda kutip mungkin ya. Karena yang saya lihat di berita itu seperti itu, dan sedangkan masyarakat kecil yang warungnya buka padahal tidak ada pembelinya tuh tetap didenda, bahkan disuruh tutup, padahal itu tuh sumber mata pencaharian utamanya gitu. Mungkin untuk solusinya yang menindak tersebut tidak tebang pilih dan juga tidak takut untuk melakukan suatu hal yang benar gitu. Tidak melihat bahwa orang tersebut memiliki kekuasaan atau memiliki kedudukan di pemerintah. Sekian. Oke, itu menurut pandangan Clarissa ya, terkait tentang bentuk penindakan yang dilakukan oleh aparat misalnya, baik itu dari pihak kepolisian, ya, militer, maupun dari Satpol PP yang mungkin sering kita lihat isu-isu yang terjadi di berita ya yang berkaitan tentang penindakan. Intinya sih kita jangan percaya begitu saja ya berita yang hanya dalam satu sisi saja, tapi kita harus cross check dulu kira-kira misalkan apakah terkait tentang sanksi yang dikenakan bagi pemerintah yang melakukan pesta pernikahan itu kira-kira sudah ada wujudnya tidak terkait tentang sanksi yang dikenakan yang diberikan oleh pemerintah misalnya. Nah ini juga kita perlu cross check dengan benar ya, jangan sampai informasi yang kita dapat ya belum baru misalnya 50% ya misalkan ya. Memang benar yang disampaikan oleh Clarissa juga hanya segelintiran lah ya, misalnya masih adanya perbedaan dalam hal penegakan atau penindakan secara hukum misalnya ya, khususnya bagi masyarakat kecil ya. Ini juga pemerintah harus bisa memahami, terutama yang perlu saya kritisi juga terkait tentang undang-undang karantina ya yang jadi problematika. Ini juga ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik oleh warga negara maupun oleh pemerintah. Jangan sampai terkait tentang penindakan yang dikenakan kepada warga yang tidak mematuhi peraturan ya, pelanggaran, tapi pemerintah juga punya kewajiban ya, punya kewajiban misalnya memenuhi kebutuhan sosial misalnya ya, kebutuhan hidup ya, misalnya masyarakat disuruh tinggal di rumah, tapi juga ada kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan. Itu bukan menurut saya, tapi menurut undang-undangnya ya, menurut undang-undang karantinanya. Jadi jangan sampai ya ada perbedaan ya, tapi harus sama-sama ditegakkan ya, baik hak dan kewajiban pemerintah maupun hak dan kewajiban dari warganya itu sendiri. Mungkin terakhir kira-kira ada lagi yang berkaitan tentang isu apa lagi? Kalau saya lihat ini masih COVID ya, isunya yang disampaikan. Ada lagi yang bisa berpendapat? Pihak laki-laki mungkin ini cowok. Nggak ada. Mau Jumatan Pak, belum mandi. Oh ya, oke. Belum mandi ya? Inilah pengaruh dari PPKM, jadi belum mandi ya. Oke ya, terkait tentang isu-isu memang banyak ya.
yang bisa dihadapi oleh bangsa kita sendiri, bukan hanya masalah di dalam internal negara sendiri, tapi juga ancaman dari luar ya, khususnya di secara skupnya dunia ya. Ini yang perlu suatu kehati-hatian bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman. Demikian ya yang kita bisa diskusikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Terima kasih. Ya, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.